Nah, warangan itu sebenarnya itu racun. Unsur kimianya AR, arsenik atau arsenikum. Racun apa? Racun. Seperti kasus dulu yang membunuh itu di pesawat itu. Ini pernah dengar. Bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik dengan dosis yang cukup fatal. Terus siapa itu wongso yang di hotel itu yang kopinya kopi arsenik, cyanida. Ya cyanida. Arsenik itu cyanida. Terima kasih. Akan saya jelaskan sedikit tentang atau makna dari sebuah jamasan. Jamasan itu artinya menjamasi atau memandikan atau membersihkan benda-benda pusaka. Benda-benda pusaka itu apa saja? Ada keris, ada tombak, ada golok, ada mungkin pedang atau dan sebagainya gitu. Jadi jamasan itu untuk menghilangkan karat atau kotoran-kotoran yang menempel pada sebuah pusaka. Tapi makna yang lebih dalam itu ada jamasan itu. Jamasan itu fungsinya bisa juga untuk untuk menjaga angsar atau daya gaib dari sebuah pusaka. Jadi maknanya gitu. Apakah ada mantra, doa, atau ujaran yang dibacakan saat menjamas pusaka? Iya, tentu saja ada. Jadi intinya maknanya itu semuanya tentang keselamatan, tentang keberkahan dari apa yang akan kita kerjakan. Mantra itu tujuannya supaya apa yang kita kerjakan itu akan mendapat keberkahan dan keselamatan semua. Keselamatan itu apa ya? Keselamatan dalam kita menjamas itu. Boleh dicontohkan nggak Pak? Satu bait atau satu kalimat doanya? Oh iya bisa. Ini salah satu mantra dalam ritual jamasan itu ada salah satu ini. Mungkin saya nyebutkan satu saja gitu. Contohnya begini. Niat ingsun nyuguhke rasa lan gondo arume padupan iki kangge pusaka-pusaka iki kabeh ewang-ewang kula donga dumateng Gusti Allah Pangeran supados kasembatan punapa ingkang kawula kersakaken. Nah, itu salah satu contohnya. Dan mantra yang lain pun masih ada gitu. Itu salah satu gitu. Baik. Selanjutnya, mengapa ritual jamasan itu dilaksanakan pada satu suro, Pak? Ya, begini. Kalau menurut kepercayaan kejawen atau orang-orang Jawa, itu bulan Suro adalah satu bulan yang sangat khusus untuk orang-orang kejawen atau orang yang mempunyai paham perhitungan Jawa gitu. Jadi bulan Suro itu suatu bulan yang istimewa karena di bulan tersebut itu menurut keyakinan orang-orang kejawen itu bulan itu akan turun semua ilmu apa saja termasuk ilmu tasawuf, dan itu sangat bagus untuk jamasan sebuah pusaka. Dan bulan Suro itu bulan yang sakral, yang bulan tersebut diyakini punya daya gaib yang tinggi di samping bulan-bulan yang lainnya gitu. Bulan Suro itu bulan yang paling istimewa gitu. Boleh Pak, gimana etika dalam membuka keris ini? Ini etika dalam kita membuka sebuah keris atau pusaka. Jadi itu adab gitu. Contohnya begini, kita pegang, atau mungkin langsung kita gini. Nah, cara menyambutnya pun itu harus sesuai aturan. Kalau keris dikeluarkan dari bilahnya, itu yang dicabut itu bukan kerisnya tapi bilahnya. Cabut bilah warangannya yang bilahnya posisinya tetap
Tidak boleh yang dicabut itu bilahnya. Karena kalau yang dicabut bilahnya itu hanya untuk perang di medan pertempuran. Kalau kita hanya untuk melihat sebuah pusaka, keindahan atau keelokan dari sebuah pusaka, itu ya harus. Jadi warangkannya yang ditarik ke atas, bilahnya tetap. Terus momennya adabnya begini. Atau mungkin begini, ada cara. Itu salah satu caranya. Nah, ini cara yang kedua adabnya itu, kalau momennya kita tuh memberikan sebuah pusaka itu kepada yang lebih muda, itu memberikannya harus, yang lebih mudanya itu harus disebabkan. Nah, yang lebih tuanya atau lebih seniornya harus posisi tangan itu ada di atas, yang menerima di bawah. Nah, gitu. Nah, sebaliknya kalau umpamanya yang lebih muda memberikan yang lebih sepuh itu, maka ini bawah diterima di atas. Caranya tidak boleh umpamanya yang sepuh itu memberikan di bawah, yang menerima lebih muda makanya di atas, itu tidak sopan. Tidak sopan. Nah, ini keris brojol. Ini yang putih ini disebut pamor, garis pamor 3 lurus dari bawah ke atas, ini namanya tejo binurung. Itu juga pamor itu yang putih-putih itu. Disebutnya itu pendaringan kebak, pamor. Untuk memunculkan ini kan perlu proses namanya diwarangi. Nah, warangan itu sebenarnya itu racun. Unsur kimianya arsenik atau arsenikum. Racun apa? Racun. Seperti kasus dulu yang membunuh itu di pesawat itu. Ini perancangan. Itu. Oh. Terus siapa itu wongso yang di hotel itu yang kopi arsenik. Cyanida. Arsenik itu cyanida. Apa rumus kimianya kan air gitu, arsenik atau arsenikum atau cyanida sama. Jadi warangin keris itu, apa fungsinya warangan? Yang pertama itu untuk menjaga supaya itu sifatnya tuh rustproof, melapisi sebuah bilah. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencegah supaya karat itu tidak cepat, itu tidak cepat masuk ke bilah. Terus yang kedua fungsinya warangan itu untuk memunculkan sebuah pamor. Itu akan muncul. Ini meskipun nggak begitu jelas, namanya pamor kelem. Kelem. Ini masih tuanya masih sempurna. Artinya keris ini masih ada kodam dan apa namanya masih bagus sekali powernya. Nah, kekuatan dari kodam itu seperti apa, Pak? Bisa dirasakan atau dimunculkannya? Bisa. Jadi kalau kita sudah mempelajari ilmu yang menyangkut itu, kita itu tanpa memegang itu udah kerasa kalau itu ada. Tapi memang sulit lah dijelaskan gitu. Jadi karena sebenarnya gitu. Sebenarnya dalam tubuh kita itu ada medan atau ion atau partikel. Medan itu ada medan listrik dan medan magnet. Cuman manusia itu bisa nggak mengaktifkan itu? Itu bisa belajar dengan ilmu ilmu bela diri, bisa dengan mengerahkan kita tenaga dalam, atau memang kita mempelajari sebuah ilmu kesaktian atau kejayaan itu. Contohnya melatih pikiran kita dilatih. Jadi kita seorang punya indera di atas indera kelima kan. Kita merasakan, bahkan ini sebelum ke saya ini hilang saya tahu. Makanya dulu sih nggak begini, tapi sudah sih makeover jadi. Berarti tapi ini asli, ini udah nggak asli, ininya nggak asli. Berarti Bapak sendiri ngerasain energi seperti itu, Pak? Iya. Jadi kalau momennya saya ketemu keris yang baru, kalau saya pegang itu kesetrum. Kalau memang itu masih aktif ya.
itu kayak kesetrum tapi nggak besar sih, cuman kecil kesetrum. Nah terus kalau momennya kita itu ada benturannya sih biasanya kena ke badan. Nah, benturannya di situ. Makanya kalau momennya kita jamasan itu biasanya kan banyak. Kalau kita baru pertama kali jamasi musyawarah itu mual, karena benturannya di situ mual. Tapi nanti kalau sudah itu ya enggak, kesananya kalau udah ketemu lagi enggak. Kalau pertama itu mual gitu. Dan itu pun sulit dijelaskan gitu. Dijelaskan. Harus dicoba sih Pak. Sulit dijelaskan secara ilmiah kan begitu ya bisa. Ya sebenarnya saya juga punya belajar itu semuanya saya pelajari, artinya isoteri dan esoteri sebuah keris bisa pelajari. Jadi keris berdasarkan fisiknya dan keris berdasarkan atau daya gaib angsar atau tuanya itu gitu. Pasti ada ilmunya lagi. Ilmunya lagi itu ada gitu. Untuk mempelajari itu. Dan kalau kita mempelajari secara ilmiah itu pun ada ilmu metalurgi kan gitu. Ilmu yang belajar tentang logam kan gitu. Kalau dalam belajar itu ya memang gurunya udah meninggal. Itu kan dipotong di laboratorium itu diteliti kandungannya apa aja gitu. Besi kan macam-macam besi. Ya, banyak sekali jenis besi itu kan. Contohnya mana? Ini karena kotor ya belum dibersihin. Ini sebenarnya ada bintik-bintik putih. Terlip-lip itu jadi kayak pantulan. Ya, itu namanya ini besi malela. Besi malela disebut dalam sumpah keris. Besi malela. Dan besi malela itu adanya itu cuma di satu tempat, di sekitar Cilacap dan sekitarnya. Di daerah lain tidak ada. Jadi kalau maunya kita tahu ini bahannya dari malela kandaga, ya berarti ngambil bahannya dari sana. Karena tempat lain nggak ada. Si malela kandaga.